Perkenalkan, nama saya Marto Kristina Ambarita dari Universitas AKBP Indonesia Medan. Di sini saya akan menjelaskan hasil laporan mini riset saya, yaitu tugas untuk memenuhi tugas akhir profesi kependidikan yang diampu oleh dosen Harlet Simanjuntak. Baik, di sini judul saya, laporan mini riset profesi kependidikan peranan guru terhadap perkembangan peserta didik. Yang menjadi latar belakang masalahnya, tenaga pendidik dalam proses pendidikan memegang peranan strategi, terutama dalam upaya membentuk watak bangsa melalui pengembangan kepribadian dan nilai-nilai yang diinginkan. Dipandang dari dimensi pembelajaran peranan pendidik guru, dosen, pelajar, instruktur, tutor, dan sebagainya, sangat dominan sekalipun teknologi yang dapat dimanfaatkan dalam proses pembelajaran perkembangan yang amat cepat. Nah, untuk mewujudkan keseragaman perlakuan dan kepastian hukum bagi tenaga pendidik sekolah dasar dapat melaksanakan tugas dan fungsi berwenang dan tanggung jawab sebagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nomor 1. Apa sih kegiatan belajar yang dilakukan guru? Nomor 2. Apa saja sikap dan atau respon yang diberikan guru? Yang ketiga, bagaimana perencanaan yang dilakukan sebelum pembelajaran dilakukan oleh guru? Yang keempat poin keempat, apa tanggung jawab yang diberikan oleh guru? Nah, tujuan dan penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan bagaimana kinerja tenaga pendidik di SMK Negeri 1 Kisaran melalui peran guru dengan guru. Adapun manfaat dari penelitian ini: 1. Untuk Dewan Guru. 2. Dewan Guru di sekolah dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang sesuai atau tepat juga dengan keaktifan di lingkungan sekolah. Yang poin ketiga, Dewan Guru mengetahui keluh kesah yang dihadapi oleh mahasiswa atau siswa untuk mengubah hal yang belum sesuai dengan lingkungan sekolah. Poin yang keempat, untuk penulis. Untuk poin yang kelima, memenuhi tugas atau tanggung jawab yang didapatkan nilai terhadap tugas yang dilakukan oleh atau menambah wawasan untuk mengerjakan laporan ini menjadi pengalaman atau observasi selanjutnya. Adapun sebagai profesi guru, guru harus memenuhi ciri-ciri atau karakteristik yang melekat pada guru. 1. Memiliki fungsi dan signifikansi sosial bagi masyarakat yang dirasakan untuk masyarakat ataupun manfaatnya. Yang kedua itu, menurut keterampilan tertentu yang diperoleh melalui proses pendidik yang dapat dipertanggungjawabkan. Poin yang ketiga, memiliki komponen yang didukung dan didisiplin tertentu atau stematik but chronological. Yang keempat, memiliki kode etika atau kode etik yang dijadikan sebagai satu pedoman perilaku anggota beserta saksi yang jelas atau tegas terhadap pelanggaran yang tersebut. Poin yang kelima, sebagai konsekuensi dari layanan dan prestasi yang diberikan kepada masyarakat, maka anggota profesi secara perorangan atau kelompok bentuk memperoleh imbalan finansial dan material. Tenaga pendidik merupakan profesi yang sangat penting dalam kehidupan suatu bangsa. Hal ini tidak lain karena posisi pendidik yang sangat penting dalam konteks kehidupan bangsa. Nah, dengan mengingat hal tersebut, maka jelas upaya-upaya untuk mengembangkan proses pendidik bagi kemajuan suatu bangsa untuk meningkatkan kualitas pendidik dan mendorong pada peningkatan kualitas. 1. Pengembangan profesi pendidik. Dalam konteks ini, profesi pendidik sebagai profesi yang kuat dan dihormati sejajar dengan profesi yang sudah lama. Dengan demikian dapat dipahami adapun upaya atau strategi dalam upaya pengembangan profesi. 1. Perlindungan hukum penting dalam menciptakan kondisi. Yang kedua, hukum dapat memberikan kekuasaan atau legal power yang pada pendidik. Yang ketiga, pengembangan diri sendiri dapat menjadikan profesi pendidik sadar dengan terus berbudayakan diri sendiri, meningkatkan kemampuan berkaitan dengan peran tugasnya. Guru adalah figur seseorang pemimpin. Bila dipahami, tugas guru tidak harus menguasai suatu dan berperan disiplin. Namun diajarkan harus juga mendapat pendidikan kebudayaan yang mendasar atau aspek pengetahuan. 1. Adapun aspek-aspek atau pendidik umum,
Satu, menyerahkan kebudayaan kepada anak didik berupa kepandaian, kecakapan, dan pengalaman-pengalamannya. Yang kedua itu membentuk kepribadian anak yang harmonis sesuai cita-cita dan dasar kitab Pancasila. Menyiapkan anak warga negara yang baik secara undang-undang. Dan guru adalah pembimbing atau pembimbing untuk membawa didik ke arah kedewasaan. Dan guru juga sebagai administrator dan manajer. Di samping mendidik, seorang guru harus dapat mengerjakan urusan tata usaha, membuat buku kas, dan sebagainya. Peran guru sebagai setiawan dalam lembaga pendidik. Seorang guru harus dapat membantu secara langsung melalui pertemuan resmi maupun pertemuan ideal. Yang kedua itu guru sebagai demonstrator, yaitu melalui perannya sebagai demonstrator, guru hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang diajarkan serta senantiasa mengembangkan dalam arti meningkatkan kemampuan dalam suatu ilmu yang dimiliki. Yang keempat itu guru sebagai pengelola kelas. Dalam perannya sebagai pengelola kelas itu, guru hendaknya mampu mengelola kelas ini sebagai lingkungan belajar serta